Selamat sore teman-teman dan Miss Atta. Apa kabar semuanya? Kami harap semuanya stay safe and healthy ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini tim kami akan presentasi dengan topik climate change. Namun sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tim kami terdiri dari saya, Gita Kania Paramita, dan teman-teman saya, Delvin Sonardi, Joan Nicole. Nah, pembahasan mengenai climate change ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai problem investigation, lalu dilanjutkan creative solution, yang kemudian ide-ide tersebut akan diseleksi. Dan yang terakhir, implementasi ide yang sudah diseleksi. Nah, sekarang langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu problem investigation. Dalam problem investigation ini, kita akan membahas tentang faktor dan dampak dari climate change. Climate change memiliki penyebab yang terdiri dari beberapa faktor dan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Beberapa faktor penyebab climate change yaitu efek gas rumah kaca, kerusakan fungsi hutan, pemanasan global, curah hujan, musim kemarau berkepanjangan, dan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Dan saat ini kita juga akan bahas satu persatu tentang faktor tersebut. Faktor yang pertama yaitu efek gas rumah kaca. Dan salah satu penyumbang terbesarnya yaitu karbon dioksida. Gambar yang kita lihat sekarang ini merupakan angka konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, yang mana garis berwarna biru menunjukkan angka konsentrasi karbon dioksida diukur di Indonesia. Sedangkan garis berwarna hijau diukur di Mauna Loa, Amerika. Dan garis berwarna merah menunjukkan rata-rata konsentrasi karbon dioksida secara global. Organisasi Meteorologi Dunia mengumumkan bahwa kadar karbon dioksida di atmosfer pada 2019 meningkat sejak 2017 dan tidak ada tanda-tanda perlambatan apalagi penurunan. gas karbon dioksida yang sudah kita bahas tadi merupakan salah satu emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca bisa disebabkan karena faktor alam dan juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia sebesar 11% disebabkan oleh deforestasi, yang merupakan faktor kedua climate change. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun lalu banyak terjadi deforestasi untuk pengalihfungsian lahan dan sebagainya. Namun saat ini memang sudah terjadi penurunan angka deforestasi. Meski begitu, kecepatan penghutanan kembali hutan alam menurun dari tahun ke tahun. Kandungan kayu di hutan global juga menurun dari 560 juta meter kubik kayu menjadi 557 juta meter kubik. Artinya, meski hutan alam bertambah, pohonnya makin mengecil dibanding 30 tahun yang lalu. Peningkatan kadar gas emisi rumah kaca di atmosfer tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, yaitu efek rumah kaca, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global dan pendinginan bumi sebelumnya sering terjadi, misalnya dalam siklus zaman es. Namun pemanasan global saat ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan dengan perubahan yang sangat drastis. Sehingga pemanasan global berisiko terhadap lingkungan seperti berubahnya siklus cuaca. Nah, perubahan siklus cuaca ini tentunya juga memiliki dampak terhadap lingkungan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dampak yang pertama yaitu kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan laut global disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu ekspansi termal di mana air laut menghangat dan mengembang, dan yang kedua kontribusi lapisan es karena meningkatnya pencairan. Nah, semua ini bisa disebabkan oleh pemanasan global. Naiknya permukaan air laut ini dapat menyebabkan bencana bagi kota-kota yang berada di tempat rendah dan juga memiliki dampak
terhadap ekosistem terumbu karang akibat erosi garis pantai yang dapat menekan terumbu karang atau mengurangi sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis. Nah, kenaikan permukaan laut ini juga berakibat menggenangi dan mengikis habitat pesisir seperti hutan bakau dan pantai bersarang penyu. Selain kenaikan permukaan air laut, dampak kedua dari climate change yaitu perubahan pola curah hujan yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran awal musim tanam, sehingga sulit membuat perencanaan budidaya tanaman. Yang selanjutnya yaitu musim kemarau berkepanjangan dan bencana alam yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup dan kesehatan manusia. Mengetahui permasalahan climate change yang terjadi di dunia, membuat tim kami memikirkan beberapa solusi sebagai kontribusi aksi peduli lingkungan untuk mengurangi dampak climate change. Solusi-solusi tersebut diantaranya yang pertama, tanaman praktis yang bisa di tempat tanpa lahan, mengingat saat ini banyak masyarakat bertempat tinggal di rumah tanpa lahan, sehingga sulit untuk memiliki tanaman di rumah. Ide ini juga ditujukan sebagai salah satu upaya mengurangi pertambahan gas karbon dioksida di atmosfer yang dapat berakibat buruk terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup. Solusi yang kedua yaitu tempat sampah daur ulang. Penumpukan limbah yang sulit diurai menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar. Sebenarnya segala produk daur ulang bisa menjadi salah satu solusi. Namun kenapa kami memilih tempat sampah? Hal ini karena kami ingin mengingatkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dimulai dengan langkah kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang akhirnya dapat berpengaruh juga terhadap masalah climate change ini. Solusi yang ketiga yaitu menyediakan Wi-Fi gratis dan fasilitas menarik di setiap kendaraan umum. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer salah satunya disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Untuk mengurangi polusi tersebut, masyarakat diharapkan menggunakan kendaraan umum. Namun, banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena merasa kendaraan umum kurang nyaman. Dengan adanya Wi-Fi gratis dan fasilitas menarik lainnya, diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan umum. Solusi yang terakhir yaitu menaikkan harga kantong belanja plastik, karena limbah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi semakin memanas. Semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Peningkatan harga kantong belanja plastik yang tinggi ini bertujuan agar masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Teman-teman, dari beberapa ide solusi tadi, kami melakukan seleksi agar ide yang dijalankan nanti benar-benar dapat menjadi solusi bagi permasalahan climate change ini. Kami melakukan idea selection ini dengan metode pro and contra map, di mana tanaman praktis yang bisa ditanam di tempat tanpa lahan memiliki pro, tidak memerlukan lahan luas, dan kontra, yang pertama yaitu tidak semua orang mau memelihara tanaman, dan yang kedua, banyak jenis tanaman yang perlu iklim dan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, tempat sampah daur ulang memiliki pro, mengurangi limbah, dan solusi yang cukup mudah untuk diwujudkan. Dan memiliki kontra, yang pertama, banyak orang memilih menggunakan plastik sebagai tempat sampah, dan yang kedua, tidak semua jenis sampah dapat didaur ulang. Kemudian, ide yang ketiga, menyediakan Wi-Fi gratis dan fasilitas menarik di setiap kendaraan umum memiliki pro membuat orang lebih nyaman ketika menggunakan kendaraan umum. Dan memiliki kontra, butuh biaya yang cukup besar, dan orang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena merasa lebih aman. Kemudian ide yang terakhir yaitu menaikkan harga kantong belanja plastik memiliki pro, orang jadi lebih memilih menggunakan kantong belanja bukan plastik,
dan memiliki kontra tidak terlalu mengatasi permasalahan limbah plastik. Nah, dari idea selection dengan metode pro and contra map tadi, kami memilih tempat sampah daur ulang karena menurut kami tempat sampah daur ulang ini dapat menjadi ide yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan climate change ini. Setelah idea selection, kita lanjut ke tahap idea implementation. Yang pertama, action plan. Berikut adalah action plan kami. Yang pertama, mencari informasi tentang bahan-bahan yang bisa didaur ulang, seperti mencarinya di internet, atau kita juga bisa cari dari bahan yang mudah didapatkan juga, biar produksinya jadi lebih. Yang kedua, pilih desain yang menarik, supaya orang-orang tertarik dengan produk kami. Kami akan mencari desain yang sedang tren, dan kami akan melakukan survei serta mencari feedback. Yang ketiga, mencari sumber daya. Kami akan mencari orang-orang yang bisa membuatnya, serta kami juga akan membantu perekonomian masyarakat di daerah dengan mempekerjakan mereka untuk membuat produk kami. Yang keempat, produksi. Membuat produk contoh untuk kami jadikan tester kepada para calon pelanggan dan minta review supaya kita tahu apa yang kurang dari produk kami, dan yang terakhir produksi massal. Setelah itu kami akan melakukan pemasaran. Yang pertama pasti kami akan promosi produk kami, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Lalu kita beralih ke prototipe dari ide tempat sampah daur ulang ini. Ini merupakan prototipe tempat sampah daur ulang. Bisa terbuat dari koran, tong kaleng, dan lainnya. Untuk memvalidasi ide dan prototipe ini, kami melakukan survei kepada beberapa orang, dan hasilnya bagus. Dari yang kami lihat, rata-rata setuju dan mengatakan kalau produk ini bagus. Ada juga responden yang bilang bahwa tempat sampah daur ulang kurang tahan lama. Di gambar kedua ini, kami menanyakan apakah mereka merasa tertarik untuk menggunakan tempat sampah dari barang bekas. 51% menjawab sangat tertarik, 39,2% menjawab tertarik, 7,8% menjawab kurang tertarik, dan 2% menjawab tidak tertarik. Di gambar ketiga kami menanyakan apakah tempat sampah dari barang bekas layak untuk digunakan. 52,9% menjawab sangat layak, 37,3% menjawab layak, 7,8% menjawab kurang layak, dan 2% menjawab tidak layak. Dan insight yang kami dapatkan dari berbagai feedback responden yaitu banyak yang tertarik dan merasa bahwa tempat sampah daur ulang sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Namun, ada masukan bahwa tempat sampah daur ulang kurang tahan lama. Maka dari itu, rencana perbaikannya yaitu bagaimana membuat tempat sampah daur ulang yang tahan lama. Teman-teman, tibalah kita di akhir presentasi tim kami hari ini. Namun, sebelum kami menutup presentasi kami ingin mengingatkan dan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama peduli kepada dunia ini. Bersama-sama merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.